yang lahir baru pasti mengasihi keluarga. Ada satu titik terang itu. Kita berpindah dari alam maut menuju pada kekekalan. Yes. Amin. Halo guys, selamat datang di online Sunday Service di YC. Sebelum kita mulai ibadah, kita doa dulu. Nggak boleh berdoa pakai topi. Yuk. Bapak yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapak kalau hari ini boleh ada karena Tuhan Yesus sungguh baik terhadap kami. Bapak, sebentar kami mau memulai ibadah kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk dengar firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, bentuk kami Tuhan agar kami berubah seturut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diubahkan. Amin. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penamaku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you and me. So good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you and me. He is
makes the sun to rise and bring the earth new life in every being. Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food from my table, who cares for all of my needs, who walks the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is in you. Jesus, it is in you. I lift my hand, I bring my soul, all of my days, all of my rights, all of my road, over my life, here and beyond, to the one being true. Jesus, in you. Who sees my brokenness and carries me when I am frail and weak. Jesus, it is you who tells the soul to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, it is you who wears my guilt on his
soul. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life here and beyond, to the one thing true, Jesus, it is you. To the one thing true, Jesus, it is you. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia terlihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia terlihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau mengenal hatiku jauh
Shalom saudara, senang sekali boleh melayani kembali di Diaspora Youth Community. Hari ini bersama-sama kita akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu hendaki. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh saat ini kami membutuhkan pertolongan-Mu. Kiranya Engkau menolong kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, pimpin kami, bimbing kami, supaya kami dapat menghidupi kebenaran firman Tuhan di dalam hidup pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, berapa banyak di antara kita yang familiar dengan yang namanya VPN? Virtual Private Network. Beberapa sumber berita menyampaikan bahwa terjadi peningkatan penggunaan VPN untuk hal yang negatif, yakni untuk mengakses konten pornografi. Berapa banyak di antara kita jangan-jangan juga melakukan hal itu? Saudaraku, pornografi adalah salah satu dari yang namanya addiction. Hal yang ingin kita bahas hari ini bersama-sama. Addiction. Apa itu addiction? Atau adiksi dalam bahasa Indonesianya. Adiksi adalah suatu kondisi ketergantungan fisik dan juga mental terhadap hal-hal tertentu yang menimbulkan perubahan perilaku bagi orang yang mengalaminya. Tentu saja perlu kita garis bawahi, hal-hal tertentu itu adalah perilaku yang negatif. Apakah engkau mengalaminya atau orang dekatmu mengalaminya? Yuk, kita buka-bukaan. Jangan malu saudara, kita semua masih hidup dalam daging. Kau boleh cubit dirimu, kalau engkau merasa sakit, artinya kamu masih hidup di dalam daging. Kita dibenarkan oleh Tuhan, dan tugas kita adalah menghidupi akan roh di dalam hidup kita ini. Tuhan memberikan kita potensi untuk melawan daging kita. Addiction atau kecanduan bukan hanya tentang kita melawan pikiran kita, tetapi ini adalah peperangan rohani kita terhadap kuasa-kuasa jahat. Iblis pintar, saudaraku. Mereka pintar untuk mengelabui kita. Sekali-kali nggak apa-apa. Itu nontonin pornografi nggak apa-apa. Itu buat kamu belajar. Nanti kalau kamu merit, kamu nggak jadi kikuk-kikuk atau awkward begitu. Kamu sudah ahli, kamu sudah tahu. Sekali-kali nggak apa-apa. Hati-hati, saudaraku. Itu cara kerja iblis. Atau sesekali nggak apa-apa. Minum-minum alkohol. Supaya kayak teman-teman kamu yang lain itu loh. Kok cupu banget sih nggak pernah nyobain soju? Kok cupu banget sih nggak pernah nyobain yang namanya whisky? Nggak tahu rasanya tuh yang namanya bir seperti apa. Cupu banget. Atau sesekali nggak apa-apa minum ecstasy, minum Inex, minum Happy Five. Nggak gaul kamu kalau nggak mengkonsumsi ini. Kalau kamu nggak minum obat ini, wah kalau waktu ngedance diajakin dugem sama teman-teman yang lain, nggak gaul. Saudaraku, hati-hati dengan cara kerja iblis. Karena iblis mencari celah kehidupan anak-anak Tuhan untuk diserang. Oleh karena kenapa? Jelas firman Tuhan menyampaikan kepada kita, keinginan roh dan daging itu bertentangan. Keinginan daging itu memang menyenangkan di dunia ini. Tetapi hati-hati sekali lagi, Tuhan tidak menghendakinya. Dan Tuhan tidak menyukainya. Lalu saudaraku, bagaimana seseorang itu dapat menjadi kecanduan atau ngalamin addiction? Saudara, dosa itu sekali lagi banyak hal sangat menyenangkan. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita sudah tahu mana yang harus kita ikuti. Keinginan roh. Tetapi firman Tuhan sendiri katakan, ini tidak gampang, saudaraku.
Oleh karena kamu melakukan apa yang tidak kamu hendaki. Daging kita lemah. Oleh karena itu kita perlu melatih roh kita supaya kita menuruti akan Roh Kudus di dalam hidup kita. Melakukan kehendak Tuhan, alih-alih memuaskan daging kita yang fana ini. Daging kita yang semakin hari semakin dapat menua dan kemudian mati. Saudaraku, addiction ini adalah rantai yang tidak akan pernah putus sebelum engkau mengambil langkah untuk memutuskannya bersama dengan Tuhan. Addiction bukan sesuatu yang gampang, oleh karena ini melibatkan banyak sekali aspek di dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan sesuatu yang namanya addiction atau jatuh ke dalam yang namanya addiction, otak kita sudah terprogram untuk terus-menerus memenuhi keinginan-keinginan daging kita yang berdosa itu. Seseorang ketika mengakses pornografi, maka di dalam otaknya itu terjadi reaksi-reaksi kimia dari hormon-hormon yang ada. Seks itu jangan salah, saudaraku. Itu sesuatu yang baik dan Tuhan ciptakan untuk mereka yang sudah menikah. Buat kamu yang belum, jangan coba-coba. Oleh karena kenapa? Karena ketika kamu merasakan kepuasan seks, di otakmu merekam semua kenangan-kenangan dan sensasi-sensasi yang menyenangkan dari yang namanya seks. Ketika kamu mengakses pornografi, dopaminmu naik, rasa puas kamu terima. Ketika kamu melanjutkan dengan masturbasi, kamu ejakulasi, mengeluarkan mani, yang perempuan juga melakukan mencapai orgasme yang dirasakan kemudian jadi menyenangkan. Hati-hati, otak merekamnya sebagai kegiatan yang menyenangkan. Tapi ternyata hati nuranimu tergerak ketika kamu sudah selesai pornografinya, kamu sudah tidak tonton lagi, kamu sudah selesai masturbasi, kamu jadi rasa bersalah. Hati nurani kamu merasa tidak nyaman. Ini artinya kamu digelisahkan oleh Roh Kudus. Kamu harus jawab akan rasa bersalahmu itu dengan satu komitmen. Tapi sayangnya sekali lagi kita manusia berdosa. Seringkali kita melakukan kesalahan, bertobat, balik-balik melakukan lagi. Lu lagi, lu kerjaan lagi, jatuh lagi, pornografi lagi, masturbasi lagi. Terasa bersalah, besok 2 hari keinginannya muncul lagi. Karena kenapa? Otak kita merekam sensasi-sensasi menyenangkan. Hal-hal yang menyebabkan kecanduan ini menghasilkan yang namanya instant gratification. Kita secara tidak sadar dibuat menjadi pribadi-pribadi yang melarikan diri dari permasalahan yang sedang dihadapi. Urusan sekolah bikin pusing. Mana nih pusing daripada bete? Nonton pornografi. Papa mama berantem atau masalah kalian lah ya, apapun itu. Kayaknya minum-minum enak nih supaya lupa sama masalahnya. Secara instan pengen lari dari semua beban-beban atau pikiran-pikiran yang mengganggu kalian. Instant gratification. Minum, ngobat, atau akses pornografi, kemudian masturbasi. Dopamin naik, tetapi ketika kegiatan itu selesai dilakukan, dopamin turun, kalian tambah stres, kalian tambah tertekan. Akhirnya kalian pengen cari kepuasan lagi. Balik lagi circle-nya, kalian melakukan dosa lagi. Kalian bertobat, komitmen, nanti kalian buat dosa lagi. Oleh karena kenapa? Otak kalian sudah merekam. Jalan yang paling gampang untuk keluar dari rasa tidak nyaman adalah melakukan kecenderungan kalian, kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Sehingga secara tidak sadar, rantai itu tambah banyak, rantai itu tambah mengikat, dan membuat kalian tidak harus memenuhi keinginan-keinginan itu nanti. Sehingga kalian terobsesi, kepikiran terus. Kalau belum nonton pornografi itu, malamnya nggak tenang. Kalau belum masturbasi itu, malam ini nggak bisa tidur. Kalau belum minum, banyak pikiran. Kalau belum pakai obat, pikirannya kemana-mana. Cara paling instan melakukannya, memenuhi keinginan daging itu. Padahal firman Tuhan sudah jelas buat kita. Kita perlu melawan keinginan-keinginan daging kita. Hati-hati saudara,
iblis tidak senang dengan firman Tuhan hari ini. Karena Tuhan mau kita keluar dari kecenderungan-kecenderungan kita. Oh, tapi kan aku nggak sampai kecanduan, aku cuma sesekali, aku paling ya sebulan sekali gitu. Hati-hati, jangan memelihara kebiasaan-kebiasaan buruk. Kebiasaan kecil lama-lama akan semakin besar, semakin akan mengikat kamu dan membuat kamu tidak bisa keluar dari kecenderungan atau kecanduan tersebut. Hati-hati teman-teman, jangan sampai kau berkata, enggak lah, saya mah bisa tahan diri, saya bisa kontrol diri, minum sedikit aja, segelas kecil aja. Hati-hati, itu cara kerja iblis. Justru dengan membiarkan kebiasaan-kebiasaan kecil itu akan semakin hari semakin mengikat kamu, membuat kamu menghidupi keinginan daging kamu. Oleh karena kenapa? Ingat, banyak aspek yang dilibatkan. Bukan hanya fisikmu, tetapi juga mentalmu dan juga rohmu dilemahkan secara perlahan. Cara kerja iblis, diam-diam, dia nggak suka sama firman Tuhan hari ini. Nah, teman-teman, di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-31 hingga 32 berkata seperti ini. Kalau kamu saat ini mengalami kecanduan atau kebiasaan-kebiasaan buruk itu dan kamu mau lepas, ini firman Tuhan buat kamu. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Iblis ngomong sama kita, pornografi itu menyenangkan loh. Masturbasi itu enak loh. Minum-minuman keras itu gaul loh. Minum obat-obatan terlarang itu bikin kamu damai, bikin kamu gak perlu khawatir, bikin kamu tuh gaul, bisa gabung sama teman-teman kamu. Tetapi itu bukanlah kebenaran. Tuhan menyampaikan kebenaran kepadamu. Hidupi rohmu, bukan keinginan dagingmu. Latih dirimu untuk melawan semua hal-hal negatif, semua kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat menjadi adiksi buat kamu, yang dapat mematikan roh di dalam hidup kamu. Tuhan katakan, kebenaran firman Tuhan akan memerdekakan kamu. Kalau kamu pada saat ini merasa, aku kecanduan, aku mau berubah, tapi seringkali aku komitmen jatuh lagi. Teman-teman, firman Tuhan katakan, kebenaran yang sejati, yakni Tuhan akan membebaskan kamu. Yohanes 8:36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Teman-teman, mungkin kamu sudah berkata, Tuhan aku mau bertobat, tapi aku jatuh lagi Tuhan. Aku akses lagi pornografi, aku lakukan lagi masturbasi, aku minum-minum lagi Tuhan. Aku sibuk dengan genku lagi Tuhan. Aku lupa makan, lupa kerjakan PR, lupa kerjakan tugasku. Aku kecanduan dengan genku. Tapi aku mau bebas Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan? Aku pengen Tuhan. Nah teman-teman, ini adalah peperangan rohani. Dan seringkali peperangan rohani tidak bisa kamu menangkan seorang diri. Kau perlu andalkan Tuhan. Engkau juga perlu minta Tuhan kirimkan komunitas orang-orang yang dapat menolong engkau mengatasi akan kecanduanmu. Hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang lainnya yang dapat menjadi candu di dalam hidupmu. Minta sama Tuhan. Tuhan kirimkan orang yang terus-menerus mengingatkan aku tentang kebenaranmu. Alih-alih kamu mendengar akan suara iblis untuk menjebak kamu melakukan dosa-dosamu kembali, saat ini kamu minta rekan sama Tuhan yang terus-menerus membisikkan kebenaran firman Tuhan kepadamu sehingga kamu boleh dimerdekakan. Seorang ahli menyampaikan bahwa untuk seseorang berubah, dia butuh tahapan. Betul, dia butuh tahapan. Kita mungkin juga secara tidak sadar sudah menjalani tahapan ini. Melakukan dosa, kecanduan, kita mau bertobat, kita komitmen, tapi sayangnya
Mungkin situasi kehidupan kita tidak selalu mulus. Kita kemudian balik lagi melakukan dosa kita. Kita melihat banyak sekali hal-hal yang membuat kita terasosiasi untuk melakukan hal-hal yang negatif tadi. Kita mungkin melihat, oh ada perempuan seksi. Kita terasosiasi dan kemudian muncul birahi dan kemudian ingin memuaskannya. Karena itu yang paling gampang, instant gratification. Atau mungkin teman-teman terbiasa gitu ya, mengakses sesuatu yang memiliki asosiasi-asosiasi tertentu. Misalnya katakan suara ribut sana sini, engkau terasosiasi dengan papa mama berantem, kekacauan yang terjadi, engkau jadi gelisah dan kemudian engkau mencari minuman keras untuk meredakan perasaanmu. Tapi itu instant gratification, hanya sementara teman-teman. Nah, mungkin ketika itu asosiasi itu membuat dirimu ke-trigger, pengen terpicu untuk melakukan hal-hal negatif itu. Karena engkau sudah punya kecanduan. Engkau secara tidak sadar sudah dibawa oleh iblis untuk menjadi pecandu. Karena secara tidak sadar engkau menjadi terobsesi dan juga kompulsif. Terus-menerus ingin melakukannya supaya engkau memiliki kepuasan-kepuasan tertentu. Nah, Ali ini berkata bahwa untuk orang berubah itu ada tahapannya. Ada prekontemplasi. Prekontemplasi ini ya dia nggak ada keinginan sama sekali untuk berubah. Tidak kepikiran, tidak ada keinginan untuk mengubah perilakunya. Tapi tahapan selanjutnya ketika seseorang itu mulai menyadari bahwa ada yang salah di dalam dirinya, bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Dia masuk ke dalam namanya kontemplasi. Dia mulai merenungkan bahwa apa yang dia lakukan, pornografi, masturbasi, kecanduan-kecanduan yang lain, kebiasaan-kebiasaan yang lain, dia mulai memikirkan, ini salah, gak bisa terus-menerus saya lakukan ini. Dia mulai memikirkan bahwa ini adalah problem. Dan setelah itu, dia masuk ke yang namanya preparation. Di sini dia mulai mempersiapkan langkah-langkah apa yang harus dia lakukan. Apakah dia harus menghubungi orang-orang tertentu, hamba Tuhan di gereja, konselor, psikolog, atau siapapun yang bisa menolong dia. Teman baiknya, dia mulai memikirkan bagaimana cara saya mengatasi akan masalah saya ini, kecenderungan saya untuk kecanduan ini. Kemudian setelah dia mulai memikirkan, sudah mempersiapkan, dia mulai action. Actionnya apa? Mungkin dia sering mengakses konten pornografi kalau malam, dia mulai komitmen. Setiap malam, jam 9 malam, aku akan taruh handphoneku jauh dari kamarku. Aku tidak akan mengakses. Atau kecanduan game. Kayak pagi sampai malam, malam sampai pagi ketemu. Mungkin dia akan mulai mematikan. Dia ambil aksi, ambil satu tindakan untuk memberhentikan akan kecanduannya ini. Tapi, apakah berhenti di situ, saudara? Tidak. Butuh yang namanya maintenance. Perlu dibantu, diatur, ditata sedemikian rupa supaya komitmen ini tidak tinggal komitmen. Keinginan untuk berhenti ini tidak sampai hanya di keinginan untuk berhenti, begitu dapat trigger, terasosiasi dengan hal-hal tertentu, ingin melakukan lagi, birahinya, kedagingannya muncul lagi, akhirnya dia bisa relapse lagi. Dan ini yang disampaikan oleh ahli. Ada namanya prekontemplasi, kontemplasi, ada persiapan, ada actionnya, ada maintenance-nya, tapi dia bisa relapse, bisa jatuh lagi. Kenapa? Karena ketika seseorang mengalami yang namanya kecanduan, tubuhnya ini tidak bisa tidak, itu pengen, harus dipuaskan. Secara tidak sadar, kalau belum dipuaskan, kamu akan gelisah, kamu akan tidak nyaman, sehingga tubuhmu memilih untuk instant gratification. Udah lakukan aja deh, biar tenang, biar bisa tidur malam ini. Ya udah masturbasi aja deh, onani aja, udah biar tidurnya nyenyak. Tubuh kita dibentuk sedemikian rupa di dalam candu kita untuk terus-menerus melakukan itu, meladeni keinginan daging kita. Nah, teman-teman, saudaraku, pola ini, tahapan-tahapan ini akan terus berulang. Tetapi, kita bisa saja jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Tetapi kita perlu belajar dalam setiap circle ini, setiap lingkaran ini, kita perlu belajar satu hal demi satu hal.
dalam setiap proses relapse-nya kita. Yang paling gampang untuk menggambarkannya adalah masturbasi. Ketika engkau jatuh malam ini, engkau mulai komit lagi sama Tuhan. Tuhan, kali ini aku jatuh Tuhan, karena aku mungkin buka Instagram, atau aku buka website tertentu, ada iklan-iklannya. Dan iklan-iklannya itu menarik aku untuk masuk ke dalam pornografi. Kali ini Tuhan, aku sudah tahu kelemahanku, besok aku akan coba lagi. Kalau aku ketemu yang demikian, aku nggak akan coba-coba lagi Tuhan. Aku akan langsung cut, actionku akan langsung mematikan handphoneku. Aku nggak akan pegang lagi. Engkau belajar sesuatu yang baru. Masih bisa jatuh? Bisa. Masih bisa. Masih banyak trigger-triggermu, masih banyak hal-hal yang lain yang dapat mengasosiasikanmu untuk melakukan kecanduanmu. Engkau bisa mengalami banyak hal, tetapi engkau sudah belajar satu hal. Kalau engkau jatuh lagi, engkau mungkin di texting gitu ya sama pacarmu atau siapa, engkau tergoda untuk mengalami atau merasakan lagi kecanduanmu itu, untuk meladeni lagi dagingmu itu. Engkau jatuh lagi. Komitmen lagi sama Tuhan, mulai lagi, lihat bahwa itu adalah sesuatu yang salah, itu adalah dosa. Engkau perlu belajar. Ketika engkau relapse, engkau belajar sesuatu, engkau kumpulkan perlengkapanmu itu. Engkau mulai lagi. Ketika engkau jatuh lagi, engkau kumpulkan lagi, engkau belajar lagi sesuatu yang baru. Karena lewat kebenaran, engkau dibebaskan. Dan Tuhan akan menolong engkau. Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-27, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Saudara, Tuhan dapat berbicara melalui banyak hal. Mungkin lewat teman-temanmu, mungkin lewat firman Tuhan hari ini, dan mungkin lewat engkau yang tidak mengalami adiksi. Tetapi engkau dapat menjadi tangan Tuhan menolong saudara-saudaramu untuk mendengar akan suara Tuhan, menghidupi rohnya alih-alih menghidupi kedagingannya. Saudaraku, hati-hati, iblis tidak senang dengan firman Tuhan hari ini. Kalau engkau punya kecanduan, yuk hidupi rohmu, alami perubahan demi perubahan. Engkau gagal, iya, karena engkau manusia, engkau masih hidup dalam daging. Tetapi jangan berhenti di sana, minta kekuatan dari Roh Kudus supaya Roh Kudus menolongmu. Ingat, ini adalah peperangan rohani, bukan hanya masalah fisik saja, bukan hanya masalah pikiran saja. Ini adalah peperangan rohanimu bersama dengan Tuhan untuk melawan kecenderungan-kecenderungan. Saudaraku, hari ini iblis tidak senang dengan firman Tuhan hari ini, tetapi engkau akan dimerdekakan oleh Tuhan kalau engkau mau mendengar dan melakukan firman Tuhan hari ini. Hidupilah rohmu dan arahkanlah dirimu kepada suara Tuhan. Tuhan memanggil engkau, Tuhan ingin engkau berubah dan mempercayakan hidupmu sepenuhnya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Biarkanlah dirimu dipimpin oleh Roh dan jangan menuruti keinginan dagingmu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk diri kami masing-masing. Kebenaran-Mu sudah kami dengar, dan biarkanlah kebenaran-Mu itu boleh memerdekakan kami dan menolong kami untuk hidup dituntun oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh menghidupi roh dan kami mematikan keinginan-keinginan daging kami. Kami rindu Tuhan boleh memiliki hidup yang berkemenangan melawan semua kebiasaan-kebiasaan buruk kami. Mungkin kami belum masuk ke fase addiction, tetapi kami tahu bahwa kebiasaan buruk sekecil apapun ketika kami pelihara, itu akan mematikan kami. Sehingga kami butuh Engkau ya Tuhan. Kami membutuhkan Engkau menolong kami untuk hidup setiap hari sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga kami boleh bertumbuh dan kami berbuah, menyenangkan hati Tuhan, jadi saksi bagi orang banyak. Kami juga berdoa Tuhan, jikalau Tuhan mau pakai kami, menolong saudara-saudara kami, yang kami tidak tahu, mungkin mereka punya kecanduan terhadap pornografi, mereka sering bermasturbasi, mungkin mereka punya kecanduan terhadap minuman-minuman keras, mungkin mereka punya kecanduan untuk obat-obatan terlarang, mungkin mereka punya kecanduan terhadap game ataupun yang lainnya, sesuatu yang membuat mereka terobsesi
dan terus-menerus ingin melakukannya demi memuaskan keinginan dagingnya. Tuhan, kami berdoa, pakai kami sebagai agen-agen-Mu, supaya kami dapat menolong mereka, menjangkau mereka, sehingga kebenaran-Mu boleh disampaikan kepada mereka, dan mereka boleh mendengar akan suara-Mu, alih-alih mereka mendengar dan membiarkan diri mereka mengikuti akan nafsu duniawi mereka dan keinginan daging mereka. Ini doa kami, Tuhan, tolong kami membutuhkan Engkau di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Mewakili DYC, saya mengucapkan terima kasih buat pelayanan Harry Chu. Kiranya Tuhan memberkati Harry Chu dalam segala aktivitas pelayanan dan juga keseharian. Tuhan memberkati. Dan saudara, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya mengingatkan saudara dan saya untuk bisa memberikan persembahan setelah doa berkat nanti. Ada QR code di layar televisi kita. Mari kita scan dan juga kita berikan persembahan dengan menambahkan Rp7 di persembahan yang seberapapun kita tergerak untuk memberinya. Dari persembahan itu, saudara dan saya bisa memberkati DYC, sehingga DYC boleh memberkati begitu banyak orang melalui media, melalui YouTube dan sebagainya. Dan mari kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini.
Kita mau fokus dan kita mau satu dalam doa bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan untuk siang hari ini ya Tuhan. Kami boleh Engkau perkenankan untuk kami diberkati oleh Engkau. Puji-pujian yang kami naikkan, persekutuan yang kami rasakan di tengah-tengah keberadaan kami di rumah, bahkan firman-Mu ya Tuhan yang sungguh memberkati, menguatkan, dan mengingatkan kami ya Tuhan. Itu semua sungguh memberkati kami. Terima kasih ya Bapa buat segalanya. Dan kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kalau hari ini kami sudah diberkati oleh Heri Chu, dan kami berdoa ya Bapa, kiranya Tuhan memberkati Heri Chu dalam keseharian, dalam pelayanannya, dalam segala aktivitasnya ya Bapa. Mari Engkau nyatakan kasih-Mu sehingga melaluinya ya Tuhan, melalui Heri Chu, begitu banyak orang diberkati, begitu banyak orang mengenal siapa Yesus yang sungguh disaksikan oleh Heri Chu. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa. Siang hari ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kami yang dalam keseharian kami menghadapi begitu banyak hal ya Tuhan. Apakah itu kesakitan, apakah itu ketidakberuntungan, apakah itu ketidaksenangan. Mari ya Bapa, Engkau yang menghibur kami. Engkau berjalan bersama kami. Engkau memberikan ketenangan dalam diri kami. Sebab dalam diri kami, kami memiliki Kristus. Dan kami tahu bahwa Kristuslah yang berdiam dalam diri kami, yang membuat kami merasa bahwa kami merasa tenang. Kami merasa sukacita. Kami merasa sehat dan kuat untuk beraktivitas dalam keseharian. Karenanya ya Tuhan, bimbing terus kami ya Bapa sebagai anak-anak muda. Dan buat kami ya Bapa, semakin kami memancarkan kasih Kristus dalam diri kami. Sehingga kemanapun kami, dimanapun kami, dan kepada siapapun kami bertemu ya Tuhan, mereka boleh melihat dan mereka boleh diberkati. Karena Engkau sungguh hidup dalam kami ya Tuhan. Dan terima kasih ya Bapak, kami mau berdoa untuk persekutuan di YC ini ya Bapak. Kau berkati pengurus kami ya Tuhan. Kau berkati orang-orang yang terlibat lebih dalam untuk mempersiapkan ibadah ini ya Tuhan. Mari Kau berkati sekolah kami, Kau berkati pekerjaan kami. Kau sertai langkah kehidupan kami ya Tuhan. Dan biarkan kami Tuhan boleh bergandengan tangan ya Bapa dalam kesatuan kasih Kristus. Untuk kami boleh melayani semakin hari semakin luar biasa melalui DYC ya Tuhan. Berkati kami ya Bapa. Berkati juga keluarga kami ya Tuhan, orang tua kami, peliharakan kami ya Tuhan. Papa, mama, adik, kakak, dan seluruh keluarga besar kami ya Bapa. Mari Tuhan Engkau peliharakan, Engkau sertai kami ya Bapa. Dan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi kami kembalikan segala puji, hormat, syukur kami ya Tuhan. Untuk Engkau yang sudah memberkati kami hari ini ya Bapa. Dan sekarang Tuhan kami siap untuk menerima berkat-Mu ya Tuhan. Anak-anak muda di YC, tengadakanlah kedua tangan-Mu. Arahkanlah pikiran dan hati-Mu. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kita bertemu minggu depan.